Siapa yang udah nonton drama Korea Daily Dose of Sunshine? Di salah satu episodenya ada tentang sindrom kematian mendadak pada bayi atau dalam bahasa Inggris disingkat menjadi SIDS. Ini adalah hal yang sangat ditakutkan oleh orang tua dan calon orang tua. Tapi penting buat kita semua paham tentang ini, terutama buat teman-teman yang sudah atau akan menjadi orang tua. Yuk kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum, halo semua. Buat yang baru lihat, perkenalkan aku adalah Fania Utami, seorang dokter, health content creator, dan juga penulis. Sindrom kematian mendadak pada bayi atau dalam bahasa Inggris disingkat menjadi SIDS adalah kematian yang sifatnya tiba-tiba dan tidak terduga pada bayi yang tampak sehat. Biasanya terjadi pada saat tidur. Ini masih jadi sebuah misteri karena seringkali tidak ada gejala dan tanda yang jelas. SIDS ini terjadi pada bayi dengan rentang usia antara 1 sampai 12 bulan. Apakah kematian mendadak bayi saat tidur itu selalu SIDS? Penting untuk dipahami bahwa tidak semua kematian mendadak pada bayi yang sifatnya tidak terduga ketika tidur itu selalu SIDS. Ada kondisi lain yang juga menyebabkan kematian mendadak pada bayi. Contohnya adalah infeksi, kelainan genetik, atau kelainan pada jantung. Penyebab pasti dari SIDS, kenapa sih hal yang sangat menyayat hati ini bisa terjadi, itu sampai saat ini masih belum sepenuhnya dipahami. Namun, ada penelitian yang menunjukkan SIDS ini mungkin berkaitan dengan adanya masalah dalam kemampuan bayi untuk bangun ketika tidur, atau adanya gangguan pada sistem pernafasan bayi. Walaupun penyebabnya masih belum diketahui dan dipahami secara penelitian, tapi terdapat beberapa faktor risiko terjadinya SIDS ini. Pertama adalah lingkungan tidur yang tidak aman. Contohnya adalah tidur di tempat tidur yang lembut. Sebagai orang tua, pasti ada keinginan untuk memberikan kenyamanan pada bayi, termasuk diantaranya adalah memilih kasur yang lembut. Tapi ini harus dihindari. Pemakaian kasur yang lembut yang sifatnya itu bisa kayak mudah mendelep gitu kasurnya, itu harus dihindari. Dan hindari juga meletakkan benda-benda yang sekiranya tuh nggak perlu di sekitar area tempat tidur bayi, kayak misalnya bantal atau mainan, karena ini beresiko mengganggu jalur pernafasan pada bayi. Yang kedua adalah posisi tidur yang tengkurap. Yang ketiga, adanya riwayat ibu yang merokok pada saat kehamilan dan juga terpapar asap rokok. Ada 4 tips untuk mencegah SIDS ini terjadi. Yang pertama, selalu letakkan bayi dalam posisi tidur yang terlentang. Yang kedua, gunakan matras yang keras tapi juga nyaman. Dan hindari meletakkan bantal atau mainan-mainan di tempat tidur bayi. Yang ketiga, jaga suhu ruangan agar tidak terlalu panas. Yang keempat, hindari asap rokok selama kehamilan. Dan jangan biarkan siapapun merokok di sekitar bayi. Apakah SIDS bisa dideteksi dan didiagnosis sebelumnya supaya tidak terjadi? Sayangnya SIDS itu sulit untuk dideteksi dan juga didiagnosis sebelumnya. Itulah kenapa langkah-langkah pencegahan itu sangat penting. Kehilangan seorang anak yang masih bayi karena terjadi SIDS ini bisa sangat menghancurkan. Dunia tiba-tiba runtuh. Karena ini kejadiannya benar-benar mendadak dan tidak ada satupun orang yang mau ini terjadi. Hal ini tergambar pada salah satu episode di drama Korea The Daily Dose of Sunshine. Sehingga jika ini terjadi, maka dukungan emosional baik dari keluarga maupun dukungan dari profesional sangat penting dalam proses berduka. SIDS itu jarang terjadi, tapi pencegahan itu sangat penting. Jadi, bagi para orang tua dan juga calon orang tua, jaga selalu lingkungan tidur bayi agar aman. Semoga informasi di video ini bisa sedikit membantu. Semoga kita terlindungi dan dijauhkan dari kejadian ini. Jangan lupa subscribe karena kita akan bahas tentang kesehatan di video lainnya. Semoga kita dan orang kesayangan kita sehat selalu. Sekian video kali ini. Assalamualaikum.